La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, wala tanhauna 'anil munkar, larang orang buat mungkar, larang judi online, larang prostitusi, larang perbuatan zina, larang kemungkaran, larang kemusyrikan, larang penyembahan berhala. Kenapa? Karena kalau azab Allah, la yusikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban, Allah akan mengirimkan hukuman ketika azab Allah datang. Summa tad'unahu, kamu berdoa beramai-ramai, baju putih, celana putih, jubah putih, sorban putih, di tanah lapang memutih, fala yustajabu lakum, doa kamu tidak dikabulkan. Kenapa? Karena tidak melakukan amar ma'ruf nahi mungkar. Kenapa Ustaz Abdul Somad berani malam ini, gagah, suaranya menggelegar? Karena berjamaah, besti. Kalau sendirian saya nggak berani, tapi karena berjamaah, nanti kalau saya dipanggil orang, ditelepon orang, assalamualaikum, waalaikumsalam, Abdul Somad, betul. Kenapa kemarin gagah sekali ngomongnya, lantang sekali? Karena saya bersama dengan manhajus solihin. Allahu Akbar. Yang memperjuangkan negeri ini adalah jamaah Ahlus Sunnah wal Jamaah, mengusir Belanda. Mereka bersama-sama, karena penjajahan di atas dunia mesti dihapuskan karena tidak sesuai dengan PRI dan PRI. Nih hafal semua preambul pembukaan Undang-Undang Dasar 45. Siapa yang menuduh kajian-kajian radikal, kepala kau kena pukul. Siapa yang mengatakan pengajian-pengajian anti Pancasila, anti NKRI? Justru kita mengaji bersama. Negeri ini merdeka dari penjajahan Belanda, dari komunis, dari PKI, karena pengajian-pengajian para alim ulama, ulama yang berjuang, menumpahkan darah, mengusir Belanda, mengusir Jepang, mengusir Portugis. Mereka berteriak Allahu Akbar. Betul? Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amar ma'ruf nahi mungkar mesti ditegakkan dengan berjamaah bersama-sama. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa diulang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bisa diulang? Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kenapa mengucapkan Allahu Akbar itu suaranya lantang? Ya memang begitu. Allahu Akbar. Masa ucapkan Allahu Akbar? Allahu Akbar tuh ngusir hantu setan. Kalau suaranya slow, Allahu Akbar, kata setan, kau serius apa enggak nih? Saudara yang dimuliakan Allah, Allahu Akbar tuh membangkitkan semangat. Orang yang kaya, orang yang miskin, orang yang sehat, orang yang sakit, sama-sama bertakbir. Gunanya apa? Orang yang sehat tidak sombong dengan sehatnya, karena sehatnya Allah yang memberi. Dia katakan Allahu Akbar. Orang yang sakit tidak merasa terhina, karena sakitnya ujian dari Allah. Orang yang sakit pun berkata Allahu Akbar. Allahu Akbar. Orang yang kaya tidak sombong dengan hartanya, dia sadar harta titipan Allah. Yang kaya bertakbir Allahu Akbar. Yang miskin tidak merasa hina, dia tidak meminta-minta, karena zakat itu adalah haknya. Dia berkata Allahu Akbar. Kau tidak hina. Begitu makna Allahu Akbar. Yang putus cinta, saya yang ngantar dia ke kampus, Pak Ustaz. Saya yang nemani dia mendaftar, tapi kan sekarang nikah yang orang lain mengatur. Yang menikah berkata Allahu Akbar karena dia sadar jodohnya adalah kiriman titipan Allah. Dan yang belum menikah berkata Allahu Akbar. Besarkan Allah dalam hatimu. Masih banyak calon yang lain, masih ada burung bukan seekor, kumbang bukan seekor, bunga bukan setangkai, patah tumbuh hilang berganti, hilang satu tumbuh seribu. Betul? Bangkitkan semangat jombloan sejati. Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar. Yang merasa bangga, yang sombong, kecil di tengah Allahu Akbar. Teriakan Allahu Akbar. Yang merasa lemah, merasa hina, bangkit dengan Allahu Akbar. Maka jangan heran nanti kalau tiba-tiba ada sahabat kita di Purwakarta bawa motor sampai di lampu merah, tiba-tiba Allahu Akbar. Tanya, kau kenapa? Ingat, lupa bawa SIM.
Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka amar ma'ruf nahi mungkar tidak bisa sendirian. Man ra'a minkum mungkaran, siapa di antara kamu yang melihat kemungkaran, falyughayyirhu biyadi, dengan tangan. Fa illam yastati, kalau tidak sanggup, fa bilisani, dengan lisan, katakan. Kalau tidak sanggup dengan lisan, fa biqalbi, dengan hati. Tapi jangan lupa, wadzalika adhaful iman, itulah selemah-lemah Berikutnya yang ke-10, yang ke-7, kita tidak lagi tinggal di kerajaan Purwakarta, kita tidak tinggal di kerajaan Melayu Sumatera, tapi kita tinggal di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Sistem yang kita pakai adalah demokrasi. Dalam demokrasi, pemimpin itu bukan diangkat, tapi dipilih. Siapa yang milih? Yang milih adalah jamaah. Jamaah lain bisa dibeli dengan 100.000, dengan 200.000, dengan 1 juta. Tapi manhajus solihin tidak akan bisa dibeli. Kenapa? Karena sudah ngaji. Jadi memiliki jamaah bukan berarti bangga-banggaan, sombong-sombongan, menyelamatkan suara umat supaya tidak dibeli dengan sogok, dengan uang haram. Betul? Begitu ada perintah dari Kiai Haji Muhammad Said Joban, jangan mau dibeli dengan apapun, maka insya Allah jamaah semuanya solid. Kenapa? Karena kita akan diminta tanggung jawab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. La tus'alunna yauma idzin anin. Kalau 10.000 jamaah punya istri jadi 20.000 jamaah, punya suami 30.000 jamaah, punya anak 40.000 jamaah, punya mantu 50.000 jamaah, punya cucu 60.000 jamaah, punya misan 80.000 jamaah, punya tetangga 90.000 jamaah. Nampaknya, kelihatannya 10.000, tapi sesungguhnya bisa menjadi 100.000, bisa menjadi 200.000. Solid dalam satu pilihan. Orang solat memilih orang solat, orang ngaji memilih orang ngaji. Orang mabuk, yang mabuk milih orang mabuk, yang sakau milih orang sakau, yang homo milih orang homo, yang lesbi milih yang lesbi, yang LGBT memilih yang LGBT. Begitu dalam dunia demokrasi. Maka orang yang sudah ngaji ikut apa kata kiai, ati Allah wa ati Rasul wa ulil amri minkum. Jadi bukan sekedar ngaji, bukan sekedar tausiah, bukan sekedar tabligh akbar. Di sana ada pesan ekonomi keumatan, ada membangun pondok pesantren, ada menyatukan suara umat. Ini penting atau tidak penting? Ustadz Abdul Somad dibenci gara-gara cerita masalah politik, gara-gara masalah amar ma'ruf nahi mungkar, gara-gara masalah ekonomi umat. Makanya tidak banyak orang mau. Ada orang mau yang tenang-tenang, yang enjoy-enjoy, yang ketawa-ketawa aja supaya orang gak marah. Penjudul pengajian malam ini adalah tentang sabar. Apapun yang terjadi kita mesti sabar. Istri diambil orang bodoh, bukan sabar. Islam tidak menghilangkan amarah. Tapi di bulan Ramadan kita nggak boleh marah. Insamatu ahadun. Kalau ada orang yang mencaci makinya, syatamahu ahadun, au qatalahu, ngajak dia kelahi, falyaqul inni shaim, saya puasa, saya puasa. Islam tidak menghilangkan marah. Islam hanya mengendalikan amarah, menempatkan amarah pada tempatnya. Iya, tapi Nabi Muhammad itu nggak pernah marah. Nabi itu lembut, patah giginya, berdarah pelipisnya, berdarah kakinya, dia nggak pernah balas. Itu untuk dirinya. Kalau untuk dirinya dia tidak pernah marah. Tapi kalau agama dihina, tapi kalau agama dilecehkan, Nabi marah, Nabi mengamuk, Nabi mengangkat tangan. 1 bulan doa kunut nazilah, Allahumma al'an bani Ra'il, Allahumma al'an Zakwan, Allahumma al'an Usayyah. Kalau agamamu dihina, kalau rasulmu dihina, kalau akidahmu dihina, engkau diam, engkau tidak marah.
ganti bajumu dengan kain kapan, kata Buya Hamka. Setuju? Saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang orang kalau dia dihina di grup WhatsApp ngamuk, dihina istrinya ngamuk, dihina anaknya ngamuk, dihina agamanya, kita mesti berlapang dada. Kita mesti tenggang rasa kepalamu. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka pemimpin yang adil, yang amanah, yang baik dipilih oleh jamaah Manhajus Sholihin dengan arahan kiai, itulah yang paling hebat mencegah segala kemungkaran. Ustaz Abdul Somad lewat ceramah, jangan minum khamar, jangan musyrik, jangan memuliakan batu, jangan memuliakan hantu, jangan memuliakan pokok kayu. Selesai tausiah, orang tetap melakukan perbuatan yang sama. Tapi kalau dengan pemimpin yang adil dan amanah, nggak perlu tablik akbar, nggak perlu ceramah, cukup dengan satu tanda tangan, cukup dengan satu perda, peraturan daerah, tidak boleh ada yang berbau kemusyrikan. Bisa atau tidak bisa? Bisa. Tapi mengangkat pemimpin tidak bisa seorang Abdul Somad, mesti berjamaah. Siap berjamaah? Siap bersama-sama? Siap memilih pemimpin yang adil dan amanah? Takbir. Saudaraku yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Berikutnya yang ke-8. Apa dia yang ke-8? Kita kalau sendirian itu terombang-ambing, tapi kalau kita berjamaah semangat kita bangkit. Saya dari pagi jam 6.30 keluar rumah sampai airport, terbang ke Cengkareng, tablik akbar pertama di mana tadi? Karawang, tablik akbar kedua di Baitul Burhan, tablik akbar yang ketiga di Manhajus Sholihin. Jadi kalau menurut semangat ini semestinya malam ini udah nggak kuat lagi tausiah. Tadi tidur sejenak 15 menit, dibangunkan Ustaz Henry, Ustaz ayo kita jalan, bangun lagi jalan. Jadi mestinya malam ini, berikut ini mari kita dengarkan tausiah. Udah selu aja jamaah sekalian, marilah kita marilah. Kenapa Ustaz Somad semangat, lebih semangat dari tablik akbar pertama, lebih semangat dari tablik akbar kedua, puncak tablik akbar malam ini? Kenapa semangat? Karena jamaah. Jadi membangkitkan semangat ini dengan berjamaah. Makanya kalau ada suami ibu yang kena penyakit 6L, lemah, letih, lesu, letoy, loyo, lunglai, bawa pengajian, dia insya Allah akan semangat. Kalau udah dibawa pengajian nggak semangat juga, tenang aja di rumah, nanti kalau ada jenazah lewat, masukkan. Setuju? Main setuju aja ya, saudara yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Saya pernah jenguk jamaah yang sedang sakit di rumah, lemah, lesu, letoy, loyo, lunglai. Tapi begitu kami datang menjenguk beramai-ramai, bangkit semangatnya. Kebetulan alumni Mesir, kami cerita tentang Sayyidah Zainab, kami cerita tentang Al-Azhar, kami cerita tentang Sayyidina Al-Husain, kami cerita tentang Kairo. Bangkit semangatnya. Jadi kalau mau membangkitkan semangat, maka datanglah berjamaah. Ketika datang berjamaah, salaman, assalamualaikum, apa kabar, kaifahalu, kumaha, damang, pripun kabari, how are you tonight? Maka bangkit semangat. Begitu juga dengan malam ini. Kita tidak bisa dibangkitkan semangat dengan suplemen, tidak bisa dibangkitkan semangat dengan moderator, tidak bisa dibangkitkan semangat dengan motivator, tidak bisa dibangkitkan semangat dengan handphone. Dibangkitkan semangat dari dalam. Al-arwah junudun mujannadah. Ibu punya ruh, saya punya ruh, bapak punya ruh, anak punya ruh. Ruh kita ini bersama, dicas kembali ketika kita sedang bersama berjamaah. Jadi kalau ditanya orang, Ustaz Somad apa suplemennya? Ustaz minum apa? Minum air putih. Ustaz makan apa? Makan kambing. Tadi dikasih Ustaz Said jawaban. Yang buat Ustaz semangat apa? Yang membuat semangat adalah saya didoakan oleh jamaah. Apa kata Habib Salim As-Segaf? Tadi ini Ustaz Somad hujan lebat ini Ustaz Somad. Hujan tadi di sini, betul?
tapi karena doa jamaah, masya Allah, tabarakallah. Saya tahu di sini hujan. Dari mana Ustaz tahu? Terasa karpetnya masih lembab. Doa jamaah yang luar biasa, cerah, terang benderang. Bulan nampak sedang mengintip kita malam ini. Kebersamaan kita malam ini, bersama kita di sini, bersama pula nanti kita di surga Jannatul Firdaus insyaallah. Amin.